Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Olahraga Channel RRI Bandung. Kembali lagi kami bertemu dengan Bapak Ahmad Saifuddin di lantai 1 di Jalan Pajajaran nomor 37A. Ya, kami akan membahas tentang persiapan PON 20 di Papua nanti. Sejauh mana tim Jawa Barat akan berprestasi di PON Papua nanti. Ya, selamat sore, Assalamualaikum Pak Ketua. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Ya, semakin segar Pak kelihatannya Pak. harus segar bugar, Ya. kata orang bilang gitu ya. Iya, ya. Bapak Ahmad Saifuddin sebagai Ketua KONI Jawa Barat. Ya, Pak Ahmad. Dan ini sejauh mana sekarang persiapan tim Pelatda Jawa Barat ini Pak untuk nanti di PON Papua? Iya. Kalau Kang Adi menanyakan sejauh mana persiapan Jawa Barat melaksanakan kesiapan untuk PON, ya. Sejauh keinginan hati untuk mampu mempertahankan diri sebagai juara umum itu, Ya. sejauh mananya seperti itu. Nah, hari ini adalah anak-anak kita, atlet kita sedang melaksanakan karakter bidding gelombang kedua, Ya. dalam rangka memastikan dan meyakinkan diri saya, Ya. pengelola dalam hal kemampuan para atlet ini agar benar-benar mampu mempertahankan diri secara kualitas nanti di sana. Ya. Jadi karakter bidding inilah yang menentukan sikap kami. Oleh karena situasi dan kondisi sekarang ini jauh beda dengan situasi pada saat kita menghadapi PON tahun 2016 di Jawa Barat. Iya. Dan karakter building memang harus Pak ada karakter building untuk berangkat ke Papua nanti. Oh, gini Pak Adi. Karakter ini kan salah satu metode ataupun media yang pasti dilakukan oleh setiap pimpinan Ya. dalam rangka mencari keyakinan diri, memastikan diri apakah dalam sebuah perhelatan yang akan dihadapi oleh anak buah dalam hal ini para atlet ini benar-benar mampu untuk menjadi yang terbaik kan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, karena karakter bidding saat sekarang ini jauh berbeda dengan karakter bidding yang sudah-sudah. Ya. Karena yang pertama, saya berharap bahwa setiap kemampuan yang dimiliki para atlet ini tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi Ya. yang mungkin saja pasti akan berimbas ataupun berdampak kurang bagus kepada para atlet. Sehingga pada saat nanti di PON ini, di Papua ini jadi turun kualitas. Itu yang pertama mengapa kita melaksanakan karakter bidding ini. Kemudian yang kedua, saya juga kan perlu sebuah keyakinan diri bahwa atlet kita ini harus memiliki motivasi yang full, Ya. ya, disiplin yang prima, mental bertanding yang oke, mental juara yang sudah pasti. Kemudian ada aspek-aspek yang lain menurut kacamata kita, karena perhelatannya ini adalah di Papua. Ya. Tentu Papua ini memberikan ilustrasi yang sangat kompleks bagi para atlet kami. Oleh Ya. sebab itu, kami melaksanakan karakter bidding ini jangan sampai para atlet kami ini terpengaruh oleh situasi dan kondisi Papua nanti. Ini yang melatar belakangi kenapa kami melakukan karakter bidding yang sekarang ini. Baik. Tadi Pak Ketua mengatakan bahwa berbeda karakter building yang dulu dengan sekarang. Ya. Perbedaannya apa Pak? Perbedaan yang sangat mencolok di latar belakangi oleh karena kita sudah 2 tahun ya, kita hampir 2 tahun melaksanakan latihan dan latihan karena diundur 1 tahun, sehingga kita juga tidak cukup mudah untuk menentukan sikap sejauh mana sih kemampuan kualitas para atlet kita ini. Ya. Yang pertama event juga tidak ada, bukan tidak adalah sangat jarang oleh karena situasi dan kondisi COVID atau wabah corona ini. Kemudian yang kedua, belum lagi pengaruh yang tidak tidak terlalu positif bagi warga kita, termasuk atlet di dalamnya itu dampak dari situasi corona ini. Ya. Ya, sehingga tentu saja para atlet kami ini harus tetap latihan secara normal dalam situasi yang tidak normal. Jadi inilah yang melatar belakangi kenapa karakter bidding yang sekarang ini cukup berbeda dari karakter bidding yang sebelumnya. Seperti itu. Memang karakter building yang sekarang itu yang ditekankannya untuk para atlet apa Pak? Yang pertama keseimbangan antara lahir dan batin. Lahir dan batin. Sesuai dengan konteks filosofi yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur ya.
Kita Jabar Juara lahir dan batin, Ya. kolaborasi dan inovasi. Batinnya itu seperti apa? Batin para atlet kami harus diberikan kemampuan yang memang cukup mumpuni dalam rangka mampu mengelola diri, mengendalikan diri, dan memacu dirinya untuk tampil yang terbaik dalam situasi dan kondisi apapun. Secara lahir atlet-atlet kita ini kalau dilihat dari kemampuan kan ada ukuran parameternya bahwa kualifikasi kita ini yang terbaik. Ya. Jumlahnya yang terbanyak yang ikut, kemudian nomor-nomor juga kita ikut yang paling terbanyak. Bahkan menguasai untuk menjadi juara pun kita ini potensinya yang terbanyak. Jadi sangat diharapkan dari konteks potensi ini jangan sampai tidak terimbangi oleh batinnya gitu. Karena situasi yang tadi Sekarang, kompleks ya. tadi itu di Papua. Baik. Seperti itu Kang Adi. Pematerinya, Pak? Pematerinya kami tetap memberikan dari Kodam 3 Siliwangi karena memang dia sudah teruji kemampuannya dalam menyelenggarakan itu. Kemudian yang kedua, kami menghadirkan motivator secara lahir yang menguasai bagaimana intrik-intrik tertentu, metode tertentu untuk membangkitkan motivasi secara lahir karena memang kemampuan kita ada di situ. Ya. Kemudian di samping itu juga kita menghadirkan motivasi yang berkarakter memiliki mampu menyentuh batin para atlet. Pak Ustadz Komarudin Holil kita menghadirkan itu dan ternyata evaluasi kemarin cukup di luar dugaan ya. Ya. Atlet yang tadinya istilahnya itu targetnya hanya di level bawah ternyata setelah diberikan suntikan-suntikan tertentu dia meningkat yang luar biasa. Saya katakan memang character building untuk membentuk itu. Jadi target kita ini adalah target yang terbaik karena kita memiliki potensi yang sama dengan siapapun. Ya. Tinggal bagaimana kita mengelola diri kita untuk mampu menjadikan yang terbaik sebagai pemeran utamanya kan mereka sendiri. Ya, berarti karakter building sekarang yang harus digarisbawahi itu mempertebal keyakinan Iya, untuk para atlet ya, Pak betul. ya. Semua cabur Pak ikut, Pak. Kebetulan kita tidak semua cabang olahraga karena yang pertama anak-anak atlet kita juga ada yang sebagian ikut di pelatnas ya. Kemudian yang kedua juga pas kebetulan ikut pertandingan seperti biliar ini yang harusnya ikut ternyata bentrok dengan pertandingan di internal mereka sehingga saya katakan tidak usah ikut counter building. Tetapi ada beberapa cabang olahraga yang harusnya ikut tetapi karena situasi kita undang. Kita undang tersendiri, kami akan memberikan secara langsung saja dari saya sendiri sekaligus untuk memastikan bahwa dia juga tidak usah ikut counter building tetapi mampu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Ya, dengan sudah mengikuti karakter building ini, Pak, apakah ada proyeksi untuk menambah medali emas lagi di sana? Sudah pasti. Kalau evaluasi dari anak-anak atlet, saya kan harus jujur ya. Ya. Jujur dalam arti atlet-atlet itu jujur terhadap dirinya yang paling pokok. Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan mereka, nggak ada target yang setengah-setengah itu. Bahwa mereka juga bahwa sebetulnya Pak, saya masih memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Apa masalahnya? Saya ingin memaksimalkan pelatih saya memberikan program seperti begini. Kalau begitu apa kesulitannya? Saya kesulitannya masih ada yang seharusnya saya memiliki alat ini, alat itu. Kalau begitu saya teduni gimana? Saya siap untuk menambah ini. Itu yang secara tidak langsung yang mereka sampaikan kepada saya. Iya, baik. Dalam Interan KONI Jawa Barat sudah 100% siap untuk meraih juara umum ya Pak ya. Dan ini mungkin sedikit ada ganjalan ini non teknis ya Pak ya. Seperti non teknisnya mungkin udah diatasi Pak. Kalau masalah non teknis ya itu ikhtiar ini kita bervariasi ya. Bukan saya saja yang melakukan ikhtiar tetapi instrumen yang kami bentuk mulai dari satlak, mulai dari koordinator, kemudian mulai orang-orang tertentu yang saya turunkan untuk memotivasi, memonitor dan juga memberikan langsung ya sesuatu yang harus diselesaikan oleh mereka dan juga harus diterima oleh atlet kita sampaikan dan kita turunkan ke mereka. Nah non teknik yang lebih banyak adalah bagaimana situasi di Papua ini yang diinformasikan sedemikian rupa ini anak-anak mengetahui yang sesungguhnya. Kami juga menghadirkan aparat yang memiliki kemampuan
secara faktualisasi dari Kodam itu sudah menyampaikan informasi situasi kondisi di sana seperti apa itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga kan sudah 3 kali ke sana menguasai segala sesuatu yang mungkin saja akan berdampak negatif, tetapi kami mampu mengeliminirnya. Apa itu? Salah satunya adalah pelayanan-pelayanan tertentu yang tidak boleh berpengaruh kepada anak-anak atlet. Karena perjalanan jauh, begitu datang. Kalau memang dia diterima langsung oleh PB PON, saya yakin itu non teknis akan cukup sulit ya. Tetapi kami merancang bagaimana 3 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya sudah kita melaksanakan pelayanan mandiri, sehingga pada saat situasi dan kondisi ini atau adaptasi ini clear anak-anak kepada situasi di Papua, maka saya akan dorong langsung ke pelayanan-pelayanan yang harus kami terima dari PB PON. Itu juga salah satu non teknik yang cukup krusial, Kang Andi. Ya, baik. Ya, secara di lapangan saya sering berbincang bersama atlet-atlet setelah karakter building, memang naik pesat ya mentalnya ya. Jadi tidak takut lagi nanti bertanding di Papua. Betul. Mas bisa nambah lagi ya, Pak ya? Insya Allah, Kang. Insya Allah. Ya, baik. Channel RRI Bandung, jangan sampai kemana-mana. Masih bersama kami, Adi Ronaldi dan juga Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jabar juara, kudu menang.